di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fathia dengan NIM H0323502. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang artikel karya ilmiah. Nah, pengertian artikel ilmiah. Menurut Muhlis 2018, artikel ilmiah ini adalah tulisan berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan yang terstruktur atau sistematis berdasarkan metode ilmiah atau memenuhi keadaan dan etika ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap suatu permasalahan. Artikel ilmiah ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu artikel ilmiah hasil penelitian dan artikel ilmiah hasil non-penelitian. Artikel ilmiah hasil penelitian menurut Profesor Dr. Suyono MPD 2015, artikel ilmiah hasil penelitian ditulis dengan sistematika ilmiah. Materi yang dikembangkan dalam artikel ilmiah meliputi prosedur penelitian, temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan. Nah, selanjutnya yaitu artikel ilmiah hasil non-penelitian. Artikel ilmiah non-penelitian ditulis dengan mengacu pada telah konsep teori atau fenomena yang terjadi di sekitar penulis. Artikel ilmiah non-penelitian ditulis berdasarkan penalaran pribadi yang dilakukan penulis namun tetap dalam konvensi dan sistematika ilmiah. Nah, adapun syarat-syarat artikel ilmiah yaitu yang pertama, komunikatif. Dalam membuat artikel ilmiah, penulis harus berusaha agar pembaca dapat memahami isi dari tulisan. Nah, yang kedua yaitu bernalar. Bernalar maksudnya ini adalah tulisan itu harus sistematis. Isi pikiran yang dikemukakan berurutan secara bersistem, berhubungan satu sama lain secara koheresu, dan mengikuti metode penulisan yang tepat. Yang ketiga yaitu ekonomis. Tulisan ilmiah harus ekonomis, maksudnya kata dan kalimat yang digunakan harus dipikir sedemikian rupa sehingga uraian padat, berisi dan pembaca memahami materi apa yang dibahas. Nah, yang keempat yaitu berdasarkan landasan teori yang kuat. Nah, teori yang kuat ini adalah teori yang diakui oleh sesama ahli dalam disiplin ilmu yang dibahas. Nah, yang kelima yaitu relevasi. Dengan disiplin ilmu yang dibahas, relevasi dengan disiplin ilmu yang dibahas ini berarti uraian tidak boleh menyimpang dari disiplin ilmu yang menjadi pusat pembahasan, juga metode yang dipilih harus relevan dengan masalah yang disampaikan. Yang keenam yaitu didukung data yang meyakinkan. Tulisan ilmiah harus didukung oleh data yang cukup dan meyakinkan. Data pendukung sudah pasti relevan dengan disiplin ilmu yang dibahas. Sumber data harus disebutkan dan data yang digunakan adalah data yang mutakhir. Yang ketujuh yaitu ditopang oleh keputusan yang mutakhir. Tulisan ilmiah harus ditopang oleh keputusan mutakhir. Keputusan mutakhir ini adalah karya ilmiah yang diterbitkan 5 tahun terakhir, bahkan idealnya 2 tahun terakhir. Kemutakhiran kepustakaan dapat dilihat melalui daftar kepustakaan yang ditempatkan pada setiap akhir bab atau pada lembar terakhir tulisan. Nah, yang kedelapan itu dapat dipertanggungjawabkan. Suatu tulisan ilmiah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik tanggung jawab ilmiah, tanggung jawab moral, tanggung jawab teknis, dan sosial. Nah, selanjutnya yaitu cara membuat. Nah, cara membuat artikel kimia ini ada 7. Yang pertama yaitu buat kerangka tulisan. Rencana tulisan Anda, buatlah kerangka tulisan agar tulisan memiliki struktur dan tersusun dengan baik. Nah, yang kedua itu jangan mulai menulis dahulu dalam menulis artikel ilmiah. Biasanya orang-orang akan menulis terlebih dahulu, baru setelah itu mencari konferensi atau jurnal ilmiah yang cocok untuk mempublikasikan tulisan mereka. Yang ketiga yaitu abaikan bahasa ketika merencanakan tulisan. Jangan terlalu pedulikan bahasa Anda. Tata bahasa dapat dilakukan setelah selesai menulis. Nah, yang keempat yaitu tulis ulang setelah selesai menulis.
Periksa lagi tulisan Anda untuk memastikan kualitasnya. Proses penulisan ulang akan terfokus pada aspek bahasa agar tulisan menjadi lebih baik. Yang kelima yaitu cara pembaca. Jangan takut meminta rekan Anda untuk membaca tulisan Anda. Jangan menunggu sampai tulisan Anda sempurna. Yang keenam yaitu buat judul yang singkat. Buatlah judul yang pendek dan menarik, bukan yang panjang. Rata-rata artikel jurnal kategori Q1 berjudul pendek. Jadi ikutilah contoh ini dengan judul dengan jangan buat judul terlalu panjang. Yang ketujuh yaitu pastikan abstrak singkat namun syarat informasi. Abstrak yang baik terdiri dari 150 atau 201 sampai dengan 250 kata dan memuat seluruh inti artikel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.